Oke, jadi selamat siang Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 bagi masyarakat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Brand Marcelina Tandra dan ada teman-teman saya yang akan mempresentasikan, ada Gaby, Richard, Rafli, dan Raymond. Oke, jadi yang pertama dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dari sisi dampak ekonominya. Yang pertama, ada industri yang terkena dampak. Jadi, seperti perusahaan-perusahaan tingkat tinggi atau manufaktur otomotif itu banyak sekali mengalami kerugian. Contohnya karena menghambatnya proses produksi. Yang kedua ada keuangan digital masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa corona dapat menempel pada benda-benda yang kita pegang. Jadi uang adalah salah satunya. Yang ketiga, melainkan dari dampak negatif yang disebutkan sebelumnya, adanya meningkatnya barang beli lokal. Jadi dikarenakan COVID, banyak pengimpor-pengimpor yang dipending atau tidak bisa dijalankan. Jadi banyaknya peningkatan dalam ekonomi lokal. Oke, jadi secara sosial pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Maksudnya adalah adanya masyarakat yang tidak siap menghadapi pandemi ini yang menyebabkan masalah sosial bermunculan. Itu saya menyebutkan ada 4 poin, yaitu adanya banyaknya tingkat kriminalitas, banyaknya orang stres, relasi sosial antara manusia berkurang, terus secara sosial rasa ketakutan meningkat. Yang pertama saya akan jelaskan tentang banyaknya tingkat kriminalitas. Menurut data dari Polri selama pandemi ini terjadi kenaikan tindak kriminalitas sebesar 7,04%. Hal ini terjadi karena adanya banyaknya pekerja yang di PHK oleh perusahaannya. Ini sangat menyebabkan tindak kriminalitas di mana-mana bermunculan. Terus yang kedua, banyaknya orang stres. Jadi banyak sekali orang-orang yang terdampak di tengah pandemi COVID-19 ini yang mereka tidak bisa keluar rumah, yang mereka hanya bisa tinggal di dalam rumah saja. Dan itu secara psikologis dia merasakan stres karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang. Itu ada hubungannya dengan poin keempat, relasi sosial antara manusia berkurang. Jadi karena adanya COVID-19 ini kan manusia banyak yang di rumah. Nah, karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan kerja, ini akan menyebabkan manusia-manusia ini relasi sosialnya berkurang. Kan sudah jelas kita itu makhluk sosial membutuhkan banyak tatap muka, banyak pertemuan langsung. Nah, sedangkan di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa melakukannya. Maka itu adalah dampak sosial dari relasi sosial kita. Terus secara sosial rasa ketakutan meningkat. Ya, sekali rasa ketakutan kita di tengah COVID-19 ini, kita mau keluar merasa takut, terus kita mau keluar merasa was-was, itu menyebabkan secara psikologis tidak baik karena kita terlalu takut, kita terlalu merasa was-was terhadap kondisi di tengah pandemi ini. Virus ini telah mematikan jutaan hidup orang di seluruh dunia. Untuk itu, harus memiliki sikap kewaspadaan dan ketelitian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, saya akan menjelaskan gejala atau dampak yang akan terjadi jika terkena infeksi virus corona. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Dapat kita lihat seperti penyakit demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Jika gejala itu cukup parah, akan kelihatan seperti sesak nafas dan demam yang cukup tinggi. Biasanya infeksi ini semakin parah bila menyerang orang yang dengan penyakit jantung dan paru-paru, dan juga orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti bayi. Kemudian, cara pencegahannya, yang pertama, kita harus lebih rajin mencuci tangan. Pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, termasuk virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan cuci tangan adalah langkah awal yang efektif untuk mencegah segala penyakit. Dan kedua, cara ini berguna menangkal virus corona dengan hindar kontak fisik. Cara langsung seperti berpelukan, jabat tangan, dan cara lainnya kita dapat melakukan seperti social distancing.
dengan menjaga jarak antara lain. Dan cara yang ketiga, tutup mulut saat batuk. Saat bersin atau batuk, kita menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Itu guna untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Dan cara yang keempat adalah memakai masker. Sebab virus corona dapat menyebar dan masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang. Jadi di sesi ini saya akan membahas tentang dampak-dampak pandemi terhadap bidang pendidikan. Jadi seperti Anda ketahui, epidemi ini telah memaksakan banyak orang, banyak klien, dan banyak perusahaan untuk menerapkan berbagai jalur alternatif agar mereka bisa tetap melanjutkan bisnisnya, terutama dalam bidang pendidikan di mana sekolah harus menjalankan berbagai jalur alternatif agar pendidikan dapat tetap berlanjut. Jadi untuk pelaksanaan pendidikan secara online ini, yaitu sistem pendidikan dapat tetap berlanjut, ya, tetapi melalui software online lah lebih jelas. Yaitu seperti software Zoom untuk teleconferencing untuk pengganti tatap muka, dan untuk pemberian pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom atau Schoology. Jadi pemerintah sendiri juga telah menetapkan sistem pendidikan dalam kondisi COVID-19 ini, yaitu di mana tujuannya dikeluarkan peraturan ini adalah untuk memprioritaskan kesehatan para peserta didik, pendidik, dan juga orang lain seperti keluarga. Pendidikan seperti biasa dapat tetap dilaksanakan dalam daerah-daerah yang masuk ke zona hijau alias aman, dan apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah zona orange dan seterusnya, apalagi yang sampai zona merah atau hitam, kalau tidak salah, tidak boleh mengadakan pendidikan tatap muka dan harus dilaksanakan sebagian besar online semua. Dan ini adalah dampak positif sistem pendidikan online, yaitu adalah maraknya banyak aplikasi e-learning seperti Google Classroom dan Zoom seperti yang saya sebutkan tadi. Fleksibilitas terlepas dari batas ruang dan waktu, dan membiarkan kemandirian. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari maraknya banyak aplikasi e-learning, yaitu di mana dalam pandemi berskala besar ini, yang di mana semua orang di dunia harus mengutamakan social distancing dengan menetap di rumah saja, adalah berbagai macam software yang dapat mendukung siswa dalam melanjutkan pendidikannya, alias e-learning, yaitu seperti Google Classroom dan Schoology, didukung dengan software teleconferencing untuk sesi tatap muka dengan guru seperti Zoom, dan juga ada Google Meet dan Skype. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, maka guru dapat memberikan materi pembelajaran kepada para siswa secara virtual. Dan ada fleksibilitas terlepas dari batas ruang dan waktu. Dengan pembelajaran berbasis online, maka terhapuslah batas ruang dan waktu untuk kegiatan pendidikan, di mana kegiatan pendidikan dapat diakses manapun dan kapanpun hanya melalui perantara gadget atau komputer. Apalagi dengan ketidakjelasan kapan pandemi akan selesai begitu. Nah, metode ini adalah metode yang paling efektif untuk melanjutkan pembelajaran. Hal ini juga dapat memicu percepatan dalam transformasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah membiasakan kemandirian, yaitu di mana dalam sekolah biasanya kita akan mengikuti alur pembelajaran sesuai jadwal yang ada. Hari ini pembelajarannya apa, besok pembelajarannya apa, dan PR-nya apa begitu. Kita juga diingat kapan mulainya suatu jam pelajaran melalui sistem bel atau pengumuman. Namun dalam sistem pembelajaran online ini, yang namanya sistem bel pastinya tidak ada. Oleh karena itu, kita harus lebih mandiri dalam menentukan kapan jam pelajaran kita mulai. Walaupun guru masih bisa mengingatkan lewat grup chat. Dan selanjutnya, yaitu di balik semua sisi positif pendidikan online pasti juga ada yang namanya dampak negatifnya, yaitu adalah adanya keterbatasan sarana prasarana terutama dalam daerah-daerah pedalaman. Itu bisa menjadi masalah besar tuh. Dan yang kedua adalah kurangnya penguasaan teknologi, dan yang terakhir adalah kendala jaringan internet, di mana tidak semua memiliki akses internet. Kendala pertama adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi agar pembelajaran berbasis online dapat berjalan dengan lancar. Karena tidak semua guru di
terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, yang tidak semua guru yang dapat memperoleh sebuah gadget untuk pembelajaran. Begitu juga dengan siswa-siswinya. Dalam hal siswa ya, dan ada yang harus rela meminjam ponsel orang tuanya hanya untuk mengikuti pembelajaran sekolah. Dan selanjutnya adalah kurangnya penguasaan teknologi. Kebanyakan sekolah sudah berbasis teknologi atau digital, namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang sekarang ini mahir dalam menggunakan teknologi, apalagi dalam negara-negara seperti ini yang sifatnya bisa dikatakan berkembang. Bukan mereka tidak mau untuk belajar, karena guru itu adalah para manusia yang harus selalu siap dalam menghadapi perubahan. Begitu pula juga para siswa yang walaupun mereka bagian dari generasi kita saat ini, belum semuanya terbiasa dalam menggunakan teknologi. Jadi ada di antara kita yang mahir menggunakan teknologi, ada yang biasa saja dalam menggunakan teknologi, dan ada juga yang tidak bisa menggunakan teknologi sama sekali. Dan yang terakhir adalah kendala jaringan internet. Ini juga merupakan salah satu masalah, yaitu di mana pembelajaran daring ini mau tidak mau harus berhubungan dengan namanya internet. Kalau menggunakan internet sebagai perantara untuk menyajikan materi pembelajaran kepada siswa-siswi. Masalahnya adalah tidak semua daerah di negara ini mempunyai akses internet yang lancar atau bahkan tidak mempunyai akses sama sekali. Dan kalau kita membahas di segi teknisnya, bisa saja yang namanya alat, yaitu alat yang mengoperasikan internet, modem atau apa segalanya itu pasti ada yang namanya error begitu. Masalah inilah juga yang dapat menghambat pembelajaran untuk masuk. Itu saja, sekian dari saya. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru apabila di dalam penyampaian kami mungkin ada salah kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jadi, sekian dari kami. Terima kasih. Izinkan dari kami beberapa guru yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan sesuai dengan tema dari apa yang kalian sampaikan ini tadi. Pertama mungkin bisa kepada Mr. Wibi. Satu pertanyaan saja, tadi ada banyak bidang ya yang bisa dibilang kalian bahas dalam pembahasan dampak dari COVID-19 ini. Saya mau merujuk ke bidang kesehatan di sana. Saya mau tanyakan bagaimana cara kalian meningkatkan kesadaran kepada orang-orang yang menolak mengikuti protokol kesehatan. Silahkan. Itu caranya kita misalnya kayak memberi denda atau peraturan yang lebih ketat lagi agar masyarakat dapat ikuti dengan tertib gitu. Soalnya dengan adanya denda atau apa gitu pasti masyarakat akan lebih patuh untuk mengikuti peraturannya. Oke, kalau menurutmu kira-kira saat ini yang sudah terjadi kira-kira sudah cukup ketat atau tidak kira-kira? Karena kita bisa lihat sekarang itu orang lewat atau naik kendaraan tidak pakai masker, denda langsung tempat 100.000. Yang kalau udah berkali-kali isunya ini di penjara 3 hari. Menurutmu hal seperti itu, hal yang terjadi sekarang ini sudah cukup apa belum? Sepertinya masih kurang ketat. Kurang ketat. Terus kira-kira lebih ketat lagi gimana dong? Ya memberikan peraturan dan denda. Kadang-kadang orang Indonesia memiliki karakter dari mana semakin dilarang malah semakin menjadi-jadi. Semakin tidak boleh, semakin menjadi boleh bagi mereka. Biar sadar ini gimana? Mungkin ada yang punya pendapat lain selain memaksa, seperti apa? Selain memperketat peraturan mungkin, atau mungkin ada ide-ide lain? Mendirikan kampanye. Kampanye agar lebih sadar terhadap efek COVID-19 ini. Mungkin kamu punya ide gimana cara mengkampanyekan protokol kesehatan itu? Mungkin Indonesia dapat memberikan hadiah bagi yang rajin menggunakan masker. Berarti tidak hanya punishment ya, berarti ada reward di sana. Ada rewardnya juga. Iya, ada rewardnya. Saya mau tanya aja, ini kan sudah berapa bulan ya, mungkin sudah hampir 1 tahun ya. Kalian nyaman nggak dengan kondisi ini? Kalau saya pribadi kurang nih, Sir. Karena yang pertama kita harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Yang bagi saya menggunakan masker itu tidak seberapa
baik karena kurangnya itu tuh Mister oksigen. Nah, pertanyaannya gini, ini setelah 8 bulan ini kalian kan sudah terbiasa nih dengan pola seperti ini. Terus kira-kira nih kalau ternyata Januari besok kalian sudah masuk sekolah biasa lagi, kalau kalian disuruh milih mana? Kalau saya pribadi, saya lebih prefer online sih, Mister. Kalau misalnya datang ke sekolah kan kita harus menggunakan masker dan lain-lain, Mister. Kalau di rumah kan kita sudah menjaga jarak kita masing-masing. Yang terakhir, kalau tadi yang pemaparan kalian kan katanya terdampak dari segi ekonomi dan sebagainya. Tetapi apakah kalian juga mengamati kenyataan di lapangan bahwa tempat-tempat contoh aja nih, tempat-tempat makan yang mahal-mahal itu kok ya penuhi berjubel. Apakah itu kok tidak sejalan ya dengan yang tadi kalian sampaikan bahwa wah ekonomi terdampak, sekarang perekonomian turun semua. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri itu mungkin efek dari kita awal terdampak virus corona, beberapa bulan di rumah terus, mungkin karena adanya peraturan pemerintah yang sudah mulai membebaskan itu bisa jalan normal, mungkin itu mereka kayak mengangkat gitu loh misalnya. Jadi mumpung dibuka lah langsung aja kita ramaikan semuanya, kan kita semuanya di rumah terus gitu mungkin. Jadi gimana cara kalian motivasi diri kalian? Kalau itu tergantung dari diri masing-masing ya, Miss ya. Ya, kalau kamu Kalau aku sih susah, Miss. Gak ada motivasi, Miss. Online is paling enak soalnya, Miss. Kalau motivasi saya teman-teman saya, Miss. Kalau teman-teman saya masuk mungkin bisa lah. Wih, mantap. Kalau saya pribadi, saya juga bikinnya termotivasi sama teman-teman gitu, Mister. Kalau nggak gitu ya juga ada pelajaran yang masih bisa saya dapatkan gitu. Bagaimana dengan Raffi? Mengetahui mengapa Anda datang sekolah, tujuan Anda bersekolah itu apa? Demi mencapai masa depan. Oh, demi mencapai masa depan. Oke. Jadi bukan cuma sekedar main-main gitu ya. Main boleh lah main. Tapi ya belajar juga harus. Oke, mantap. Bagaimana kita bisa survive dalam kondisi dunia Menggunakan aplikasi online learning. Menggunakan aplikasi online learning. Seperti Google Classroom dan Zoom sekarang ini. Oke, intinya tetap melakukan pembelajaran tanpa ada batasan, meskipun itu harus dilakukan secara online. Begitu? Justru seharusnya lebih fleksibel. Kenapa kok lebih fleksibel? Karena tidak kenal batas ruang. Ya. Tidak kenal batas ruang. Proses pembelajaran tetap berjalan gitu ya. Iya, walaupun di rumah. Oke. Setuju atau tidak setuju, Raymond, bahwa sekolah bukan satu-satunya tempat untuk belajar? Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, angkat jempolmu. Mantap, Raymond sudah mengangkat jempol, luar biasa. Yuk kita berikan tepuk tangan, kita applause bersama-sama untuk aktivitas kita hari ini. Terima kasih. Aktivitas yang kalian lakukan sudah cukup. Terima kasih untuk seluruh siswa kelas 12 ya, termasuk juga untuk guru di sini, Mr. Bibi, Mr. Andi, dan pihak CSI, ada Miss Rachel yang turut mendukung kelas 12 untuk melaksanakan aktivitas assembly kali ini. Terima kasih. Jadi untuk presentasi hari ini sekian dan terima kasih.